Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nawal Haq, kelas 1H, NIM 0510222878. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kecernaan Jerami Padi yang diolah secara mekanik, kimiawi, dan biologi pada pakan domba jantan lokal. Baik, yang pertama pendahuluan. Efisiensi produksi peternakan sangat bergantung pada ketersediaan pakan ternak yang berkualitas dalam jumlah yang cukup sepanjang tahun. Namun, demikian kendala yang dihadapi dalam pengembangan ternak potong saat ini adalah keterbatasan lahan, pengembalaan, dan penyediaan hijauan pakan ternak. Limbah pertanian merupakan salah satu bahan produk samping dari suatu proses biologis sistem pertanian yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai pakan ternak. Jerami padi merupakan limbah pertanian yang paling potensial dan terdapat hampir di seluruh daerah di Indonesia dengan produksi sekitar 52 juta ton bahan kering per tahun. Penggunaan jerami padi secara langsung atau sebagai bahan tunggal tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. Dengan pengolahan, daya cerna jerami padi dapat ditingkatkan hingga 70% dan kandungan proteinnya dapat mencapai 5-8%. Pemanfaatan jerami padi sebagai pakan ternak secara optimal perlu dilakukan pengolahan dengan sentuhan teknologi pakan untuk meningkatkan kualitasnya, baik pengolahan secara mekanik, kimiawi, maupun biologi. Secara umum, teknologi pengolahan limbah pertanian khususnya jerami padi dapat dilakukan dengan tujuan untuk yang pertama, memperbaiki nilai nutrisi dan kecernaan, serta meningkatkan fermentasi ruminan dengan menambahkan elemen yang kurang. Yang kedua, mengoreksi defisiensi jerami dengan menambahkan nitrogen atau mineral. Yang ketiga, meningkatkan konsumsi dengan cara memperbaiki palatabilitas. Dan yang keempat, meningkatkan ketersediaan energi serta mengurangi sifat limbah dari jerami padi. Pengolahan jerami padi secara mekanik dapat dilakukan dengan chopper maupun grinder. Jerami padi juga dapat diolah secara kimiawi, yaitu dengan cara amoniasi menggunakan urea, dapat juga hidrolisis dengan NaOH agar silika hancur. Cara biologi juga dapat digunakan dengan memfermentasi jerami padi dengan Aspergillus niger. Bahan dan metode, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di laboratorium biologi ternak dan laboratorium ilmu nutrisi dan pakan ternak program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini berlangsung selama 4 bulan, dimulai dari bulan Juni 2012 sampai dengan Oktober 2018. Bahan dan alat penelitian. Bahan yang digunakan antara lain domba lokal jantan sebanyak 20 ekor dengan bobot badan awal 11,16 kurang lebih 0,98 kg. Pakan konsentrat yang terdiri atas bungkil inti sawit, dedak padi, molasses, pot kakao, tepung daun singkong, onggok, urea, ultra mineral, dan garam. Alat yang digunakan antara lain kandang individual 20 unit dengan ukuran 1 kali 0,5 meter beserta perlengkapannya, tempat pakan dan minum, timbangan untuk menimbang bobot hidup berkapasitas 50 kg dengan kepekaan 2 kg, timbangan berkapasitas 2 kg dengan kepekaan 10 gram untuk menimbang pakan, chopper chopper digunakan untuk mencopper bahan pakan, grinder digunakan untuk menghaluskan bahan pakan, termometer digunakan untuk mengukur suhu dan saat fermentasi, alat pembersih kandang, alat penerang kandang. Kandungan nutrisi jerami padi yang diolah secara mekanik, kimiawi, biologi, dan kombinasi dapat dilihat pada tabel 1. Dan pada tabel 2 itu dapat kita lihat adalah komposisi susunan konsentrat. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan, yaitu P1, jerami padi diolah secara mekanik atau chopper plus konsentrat. P2, jerami padi diolah secara kimiawi atau NaOH plus konsentrat. Yang ketiga P3, jerami padi diolah secara biologi atau Aspergillus niger plus konsentrat. P4, jerami padi diolah secara mekanik, kimiawi, dan biologis
atau kombinasi plus konsentrat. Parameter penelitian. 1. Konsumsi bahan pakan atau bahan kering dan bahan organik. Konsumsi bahan kering dan bahan organik adalah diukur dengan mengalihkan konsumsi ransum dengan kandungan bahan kering dan bahan organik yang diperoleh dari data analisis di laboratorium. Yang kedua, kecernaan bahan kering atau KCBK. Kecernaan bahan kering dapat diukur dengan menghitung berdasarkan rumus. KCBK sama dengan konsumen bahan kering kurang pengeluaran bahan kering dikali 100% per konsumen bahan kering. Yang ketiga, kecernaan bahan organik atau KCBO. Kecernaan bahan organik diukur dengan menghitung berdasarkan rumus. KCBO sama dengan konsumen bahan organik kurang pengeluaran bahan organik kali per konsumen bahan organik dikali 100%. Selanjutnya yaitu cara pengolahan jerami padi. Yang pertama itu cara biologis. Jerami padi dicacah sepanjang 5-10 cm, lalu dimasukkan ke dalam bak fermentasi. Kemudian disiram dengan air sumur, lalu ditaburi Aspergillus niger dengan dan dicampur merata. Ditutup dengan menggunakan sabut kelapa, difermentasi selama 2 minggu. Setelah itu jerami padi dijemur dan diangin-anginkan. Jerami padi siap diberikan kepada ternak. Yang kedua itu adalah cara kimiawi. Jerami padi dicopper atau dicacah sepanjang 5-10 cm. Larutkan 50 gram NaOH ke dalam 2, liter air untuk setiap kilogram jerami padi dalam tong besar. Kemudian masukkan jerami padi yang sudah dicopper ke dalam larutan NaOH sampai menyerap dan biarkan selama 24 jam. Setelah itu, jemur dan angin-anginkan selama 48 jam. Jerami padi siap diberikan kepada ternak. Hasil dan perbahasan. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya perbedaan P0,05 pada semua parameter yaitu konsumsi bahan kering, konsumsi bahan organik, kecernaan bahan kering, dan kecernaan bahan organik yang tersaji pada tabel 3. Konsumsi bahan kering. Konsumsi bahan kering domba jantan lokal merupakan total konsumsi jerami padi dan konsentrat yang diberikan dan dihitung berdasarkan kandungan bahan keringnya. Pemberian jerami padi dan berbagai pengolahan mekanik, kimia, biologi, dan kombinasi pada domba jantan lokal memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap konsumsi bahan kering pakan. Konsumsi bahan organik. Konsumsi bahan organik pakan pada domba jantan lokal merupakan total konsumsi jerami padi dan konsentrat yang diberikan dan dihitung berdasarkan kandungan bahan organiknya. Kecernaan bahan kering. Kecernaan bahan kering pada domba merupakan selisih konsumsi bahan kering pakan yang digunakan yang dikurangi dengan fases domba dalam bahan kering yang dikeluarkan dibandingkan dengan konsumsi bahan kering pakan pada domba. Berdasarkan hasil penelitian, rataan kecernaan bahan kering feses domba cenderung tinggi pada perlakuan P3 yaitu sebesar 47,05% dan kecernaan bahan kering feses cenderung rendah pada perlakuan 4 sebesar 45,00%. Kecernaan bahan organik. Kecernaan bahan organik pakan pada domba jantan lokal merupakan selisih konsumsi bahan organik pakan pada domba dengan feses domba dalam bahan organik yang dikeluarkan dibandingkan dengan konsumsi bahan organik domba. Berdasarkan hasil penelitian, rataan kecernaan bahan organik cenderung tinggi pada perlakuan P3, yaitu sebesar 58,91% dan cenderung rendah pada perlakuan P4, yaitu sebesar 54,40%. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian pemanfaatan jerami padi dengan pengolahan teknologi pakan, fisik, kimiawi, dan biologi belum mampu meningkatkan efisiensi kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan organik di mana tidak ada pengaruh yang diberikan dengan pengolahan pakan tersebut terhadap kecernaan bahan kering dan bahan organik pada domba jantan lokal. Baik, sekian dari review jurnal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya.